Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Rizky. Rizky ini udah yang kedua kalinya datang di grup ini. Sayangnya yang pertama aku lupa bawa kamera, jadinya nggak aku rekam. Tapi ini udah kali kedua aku bermain bersama Rizky. Dan Rizky anak yang baru ya, jadi baru masuk di grup ini. Kalau nggak salah Rizky ini pemain sepak bola, jadi olahraganya olahraga sepak bola sebenarnya, tapi bukan kiper. Jadi kita mungkin bisa lihat ya, apakah ada gerakan-gerakan sepak bola yang dibawa masuk ke dunia badminton. Yang aku amati sekilas, langkah-langkahnya Rizky mungkin masih ada yang kurang, maksudnya nggak cocok untuk badminton gitu. Tapi untuk tarian atau dari posisi nol diem terus untuk lari mengejar bola itu dia cepat. Ya memang kebiasaan pemain sepak bola ya, jadi larinya pasti jauh-jauh, jadi uh, larinya memang cepat. Dan itu aku lihat juga dia pakai stance atau pakai split step. Kalian bisa amati sendiri ya, kakinya dari Rizky sebelum mukul dia kayak punya split step. Itu yang jarang aku temui di pemula badminton yang benar-benar otodidak ya. Jadi pemula yang otodidak. Karena ada pemula yang les dan ada pemula yang otodidak. Kalau les itu benar-benar diajarin kayak langkah-langkah. Di grupku yang satunya ada kemarin anak yang masih kecil, mungkin masih SD kelas berapa ya, 3 kali. Itu uh, waktu aku tanya, bukan bukan anaknya yang aku tanya tapi temennya mamanya aku tanya, katanya dia seminggu 3 kali les, jadi tiga hari ya, walaupun nggak berurutan, terus les di dua coach atau di dua tempat yang berbeda. Jadi yang coach satu jatahnya latihan 2 kali seminggu, yang satunya lagi di tempat lain, dengan mungkin ada coachnya atau enggak aku nggak ngerti ya, tapi paling kok ada. Ngapain kok anak kecil ikut klub lain tapi nggak ada coachnya, ya pasti ada lah. Nah itu dia main atau latihan di lapangan lain, malah di dekat rumahku sih. Aku sendiri yang dekat rumah nggak ngerti kalau di dekat rumahku ada lapangan. Nah kalau misalkan ada coachnya, latihan yang dari pemula, kemarin aku lihat anak yang kecil itu masih nggak nggak titis atau masih nggak tepat timingnya. Kalau gampang-gampang bisa aku kasih lob yang berada, bolanya jatuhnya di depannya dia, itu dia bisa mengembalikan dengan baik. Tapi begitu aku kasih bola lob serang yang bolanya jatuhnya di atasnya kepala, dia itu nggak bisa mundur, terus lep, sering luput. Nah itu mungkin sama coachnya yang di sana yang dia latihan mungkin kurang diperhatikan ya. Kalau kayak gitu harusnya kalau pemula pasti diajarin satu servis, yang kedua itu ngelop. Udah bodoh servis sama ngelop yang baik aja udah bisa main sih. Cuman waktu aku dulu zaman-zaman SD ikut klub, nggak boleh main, jadi isinya isinya hadir di klub itu, isinya cuman training tok. Jadi pukulan-pukulan, terus lari-lari, diajari shadow, terus dikasih bola apa kayak rally kecil gitu, stroke namanya. Tapi main itu jarang. Kalau mungkin kalau ada waktu sisa paling main cuman sebentar, 1 game aja. Dan itu udah kayak dilepas sama coachnya, udah main-main wis gitu. Jadi nggak ada yang nggak diperhatiin gitu. Ya mungkin beda coach ya, beda cara melatih juga.
Waktu aku lihat di lapangan sebelah ada coach lain yang waktu sekarang ya, waktu aku udah dewasa gini, lihat di lapangan sebelah ada anak-anak kecil yang main, ada coachnya. Jadi mereka setelah latihan boleh main, tapi sama coachnya masih diperhatiin waktu mereka bermain. Itu dibilang-bilangin, ini bola kayak gini siapa yang ngambil, terus kamu harus kasih yang mana kemana gitu. Jadi masih ada masukan untuk bisa bermain di permainan double ataupun single. Nah, sehubungan dengan ceritaku yang itu. Jadi di video kali ini aku kasih judul Learning by Doing. Jadi waktu aku dulu main, waktu kecil, waktu trainingan ya, itu kan boleh main sesukanya gitu. Tapi nggak ada yang ngajarin. Nah, maksudnya ya habis latihan caranya mukul bagaimana itu ngajarinya cuma itu, tapi ngajarin cara main double itu nggak ada. Dan kebanyakan aku malah disuruh coach itu mainnya single. Waktu main double jadi kaget, soalnya ada perbedaan waktu kita main single dan main double. Dikiranya oh gampang, udah dari single sekarang ada temennya, jadi lapangannya enak dibagi dua, aku gak perlu lari-lari jadi lebih gampang. Enggak, malah lebih sulit. Waktu awal-awal aku comeback ya setelah 14 tahun gak badminton itu kan mainnya langsung double terus. Itu pertama kali aku kaget, soalnya gimana ya caranya aku bisa secara skill sih sebenarnya aku lumayan lah ya, bisa mengembalikan bola dengan ini, maksudnya nggak matian gitu. Tapi kalau aku kerja sama orang itu ini adalah hal yang baru. Ini bolanya siapa yang mesti ngambil? Nah itu aku terpaksa harus kulaan ilmu dari YouTube karena aku udah gak les lagi. Jadi belajar lewat YouTube. Nah kalau sekarang sih aku rasa lumayan lah, aku udah bisa bagi ini bolanya siapa, gilirannya siapa, terus malah seringkali disuruh gendong. Nah ini gendong itu juga beda lagi caranya, main double tapi yang gendong sama main double yang bener-bener kerjasama double gitu ya, atau main double yang digendong. Nah ini beda juga. Dan seringkali aku main jadi caranya orang yang digendong, bukan kalau khususnya kalau partnerku yang masih muda kayak Rizky gini, sebenarnya dia pemula tapi cukup rajin, dan memang bukan cukup rajin, memang bolanya itu dikasih ke bagian besar ke Rizky, dan Rizky bisa mengembalikan dengan baik, cuman kadang-kadang miss hit atau kena tapi bolanya out atau melebar atau out ke belakang gitu. Dan lebarnya itu kalau outnya, aku punya margin ya, kalau out itu yang bagus itu 2-3 cm sampai 5 cm lah. Tapi kalau out lebih dari 1 meter, nah itu berarti ada teknik yang salah atau timingnya salah. Nah aku berharap buat Rizky, dia kan nggak di training secara khusus ya, jadi ya trainingnya learning by doing, jadi harus bisa belajar hanya dengan melihat. Aku biasanya gini, kalau ada orang baru dan dia mau bisa main atau nggak bisa main, tetap yang game pertama itu aku partneran sama dia atau lawan sama dia, terus yang kedua aku partneran sama dia. Jadi biar sama-sama imbang ya. Jadi yang pertama poloan, yang kedua musuhan. Jadi aku bisa tahu kalau handle orang ini gimana. Waktu aku ajak partneran atau berpasangan, ini anaknya seperti apa, aku pelajari dulu. Terus kalau di game yang lain yang aku jadi lawannya, itu aku bisa nempatin
ke mana-mana terus lihat kekurangannya anak ini apa gitu. Ya tentunya kalau aku jadi lawannya anak yang baru itu, aku gak bilang-bilangin, jarang banget aku bilang-bilangin mengenai tips-tips atau caranya mukul dan sebagainya. Soalnya kan jauh ya, itu mereka berada di lapangan yang sana. Jadi aku gak akan bilang-bilangin. Tapi kalau pas aku boloan jadi partnernya dia yang anak baru atau anak pelajaran, itu biasanya aku lebih banyak ngasih tips. Jadi selain dia sendiri yang harus belajar ngelihat caranya teman-teman main, juga harus belajar dari orang. Jadi nggak karepe dewek gitu. Oh menurutku ya itu mukulnya yang bener tuh kayak gini. Soalnya aku lihat si A mukulnya kayak gitu, terus bisa keras atau bisa apa. Nah itu belum tentu kalau kamu niru caranya dia itu terus bisa seperti dia, karena kekuatan lenganmu juga mungkin beda sama orang yang itu. Dan ada beberapa kayak teknik ya yang kalian mungkin nggak tahu, apalagi yang otodidak gitu. Misalkan itu bisa keras, kenapa? Apakah karena sikunya atau mungkin gerakan lengannya atau mungkin karena gripnya. Nah, itu yang perlu dipelajari lebih detail lagi. Kalau aku biasanya lihat kalau pukulannya aneh terus bolanya gak keras, aku langsung lihat gripnya. Gripmu liatin, oh caranya mukul kayak gini, gripnya kayak gini. Oh iya mungkin gripnya udah benar tapi mungkin kayak gini ya. Misalkan kita mau ngelop, kemarin anak yang masih kecil tuh aku bilangin, kamu kalau mau mukul jangan sekedar cuman ngangkat raket ke atas gitu, tapi sikunya itu disodokin ke belakang kayak orang mau nyikut, kayak mau mukul orang di belakang gitu. Jadi disikut, terus bentuk sudut tangannya itu udah bentuk sudut raketnya, langsung tinggal dorong aja ke depan, jadi bisa lebih bagus. Terus aku juga agak banyak kasih masukan kan, ketemu anak baru nanti dikirain ini om siapa sih ini kok ngatur-ngatur gitu, nggak bukan coachku tapi kok ngatur-ngatur. Jadi aku cuman kasih satu kata kunci aja, aku bilangin gini, kalau kamu bener bunyinya beda, kalau kamu salah bunyinya juga beda. Kalau benar bisa bunyi dus jedus terus bolanya berkualitas. Ya aku nggak ngomong berkualitas soalnya itu kan masih SD mungkin nggak ngerti ya. Jadi kalau dia bisa mukul bunyinya bagus terus bisa sampai ke belakang, itu aku langsung puji. Jadi untuk anak-anak kecil seneng kalau dipuji, bagus, apik, atau kita benerin atau iya betul. Kalau salah diam aja, nggak usah bilang goblok salah, tapi diam aja kalau salah. Kalau bener kita puji ya. Nah ini aku ingin bahas lagi satu hal penting ya. Kalau kalian itu otodidak dan atau kepingin belajar badminton, learning by doing, itu harus siapin mental. Yang pertama kayak Rizky gini, dia itu banyak bilang sorry kalau gagal mengembalikan tuh, dia bilang sorry. Terus juga dia walaupun gak nanya-nanya ke aku, tapi waktu aku ngasih tips itu dia langsung oh ya gini ya aku oh ya. Jadi kayak mau nerima gitu, orangnya itu humble. Humble itu rendah hati ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu kan minder. Ini rendah hati, jadi dikasih masukan tuh mau nerima. Paling enggak kita coba dulu lah. Masukannya itu berhasil untuk aku enggak? Soalnya ada masukan atau tips-tips dari coach atau dari orang yang enggak berhasil buat kita. Jadi mungkin karena
lengannya kita beda, powernya kita beda, jarinya kita beda. Jadi kita mau kasih kayak pencerahan gitu, nggak nggak bekerja buat mereka. Jadi karena memang anatomi badannya beda sama kita. Jadi aku bisa menyadari kenapa kok ada beberapa coach yang nggak ngajar secara spesifik, ini loh genggamnya tuh kayak gini, terus mukulnya tuh mesti kayak gini. Kenapa kok aku lihat banyak banyak coach yang nggak melakukan kayak gitu? Soalnya beda-beda tiap orang. Jadi kita nggak bisa maksain apa pegangan kita itu kayak gini, kamu harus niru 100% seperti yang aku lakukan. Nah itu menurutku sangat logis ya. Jadi kalau kita maksa pakai caranya kita ke orang itu, ya orangnya kan bukan robot gitu yang harus seragam atau sama dengan kita, dan kita juga belum tentu bener juga kok. Bener 100% juga enggak. Jadi apalagi kalau dibandingin sama atlet profesional ya. Jadi waktu aku tanya ke yang temenku yang atlet itu juga aku dibilangin, oh mukulnya backhand pakai pegangan forehand loh. Kan aneh, padahal kita biasanya kan pakai grip backhand gitu. Tapi aku amati juga kalau bolanya di belakang itu pakai gripnya forehand. Tapi kalau misalkan bolanya mau kita belokin itu pakai grip yang bevel, dan yang atlet gak pakai grip bevel udah bisa belok sendiri. Jadi bisa ngontrol bolanya. Kalau udah expert banget itu kayak gak butuh teori atau teknik-teknik gitu. Tapi kalau dari pemula aku rasa harus belajar yang basic dulu, paling enggak basic footworknya. Percuma kita ajarin macam-macam. Ada satu coach di Malang yang aku nggak kenal tapi dibilangin sama temanku juga. Ada satu coach di Malang yang ngelatih anak didiknya itu footwork terus tanpa diajari kayak teknik-teknik lainnya, tapi cuman setiap kali datang diajarin footwork terus. Dan alasannya karena footwork itu penting. Dan aku pikir memang ada benernya juga. Kalau kita secara teknik pukulannya bagus, terus bisa melakukan semua pukulan dengan baik, tapi kalau kita footworknya jelek itu percuma. Karena aku rasa ini ada hubungannya ya. Aku juga kalau pukulan tertentu yang kita latih konten kalau sama coach kan dielungi atau dilempari bola, terus kita tinggal mukul di tempat yang sama gitu, terus dan hasilnya mungkin dari 100 bola kita berhasil 99% gitu pukulannya, tapi waktu main jadi cuman 50% atau bahkan lebih buruk, cuman 10% yang masuk. Nah itu karena apa? Karena footworknya jelek. Posisi kita yang udah latihan posisinya enak mukulnya, itu kita gak dapet posisi yang seperti itu karena kita telat untuk ngambil bola, atau posisinya lebih jauh dari yang kita latih sebelumnya. Nah itu yang bikin pukulan kita jadi nggak bagus atau nggak stabil lagi karena telat-telat. Nah itu yang perlu dipelajari. Jadi footworknya itu penting. Dan di game ini kalian mungkin bisa amati juga, kalau pas Rizky berada di tempat yang benar, dia bisa melakukan pukulan dengan baik. Tapi kalau dia harus lari-lari itu biasanya banyak miss hit. Dan beberapa teknik kecil ya seperti yang barusan ini terjadi, dan ini sering dilontarkan atau disuarakan oleh coach-coach. Habis mukul raketnya diangkat, atau raketnya bukan diangkat sih, harus siap lagi. Jadi apalagi kalau Rizky jaga di depan, habis mukul raketnya langsung diarahin ke atas lagi gitu. Tapi jangan terlalu atas ya, di sekitar mata gitu. Tujuannya karena kita itu mainnya di depan, jadi kan harus cepat. Nah kalau kita nggak ngangkat raket itu telat kayak yang tadi itu,
bolanya udah lolos dia telat, dan aku nggak bisa nolong kalau kayak gitu karena udah double hit. Jadi dia udah mau ngambil tapi kena bulunya, jadi kan double, jadi nggak boleh fault. Nah mungkin yang bisa kita lakukan sebagai tutorial men atau eh, jadi partner yang ngasih tips gitu. Yang pernah aku saranin biasanya kalau terlalu sulit atau terlalu cepat bolanya mending lepas aja. Jadi jangan kayak sok jadi pahlawan harus ngambil bola di depan. Oh aku disuruh jaga depan berarti aku harus ngeblok semua bola yang lewat di depanku. Enggak harus kayak gitu. Dan enggak ada yang, ya mungkin kalian merasa bertanggung jawab ya karena harus jaga di depan, tapi jangan merasa harus bertanggung jawab 100% gitu. Kalau ada bola yang sekiranya nggak enak buat kamu ambil, ya nggak usah diambil. Oke guys, aku rasa gitu aja sih video kali ini, dan semoga uh, Rizky masih tetap ini ya, semangat untuk belajar. Aku rasa cuman perlu dipoles mungkin nggak sampai 1 tahun udah bagus mainnya Rizky. Terutama belajar ini ya, siapa gilirannya, siapa yang ngambil gitu. Kalau kita udah mundur, ya ambil aja, jangan habis mundur terus diem. Nah, itu yang bikin apa partnernya jadi bingung. Mau yang gendong atlet juga pasti bingung kalau kayak gitu. Lalu mungkin ada beberapa teknik kayak teknik lift ini ya. Jadi waktu habis di servis lawan terus kita mau angkat bola, mungkin ada beberapa teknik yang harus dipelajari. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu padahal itu bola yang sangat mudah ya. Oke guys, gitu aja karena kalau dicacati terus ya banyak gitu, tapi kita mau latihan pelan-pelan, learning by doing. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.